Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para teman-teman Metallurgy Viruses. Daripada gabut ya, lebih baik kita sekarang coba ngobrolin tentang besi cor. Waktu yang lalu saya pernah bikin vlog juga dengan judul besi cor. Nah, mungkin ini kelanjutannya. Kita tahu bahwa besi cor itu kita klasifikasikan menjadi 4, yaitu besi cor kelabu, besi cor noduler, besi cor maleabel, dan besi cor putih. Nah, dari keempat itu cuma satu-satunya besi cor yang tidak memiliki grafit adalah besi cor putih. Selain klasifikasi utama tadi, ada lagi subklasifikasi dari besi cor, yaitu besi cor noduler austemper, yang kita sebut dengan austemper ductile iron. Yang kedua, ada juga yang kita sebut sebagai besi cor chill. Nah, yang ketiga, ini juga ada lagi yang kita sebut sebagai molded cast iron. Nah, yang keempat, itu kita sebut sebagai compacted graphite cast iron. Nah, ini biasanya juga disebut sebagai vermicular graphite cast iron. Yang kelima itu adalah high alloy graphitic iron. Tuh, jadi ini adalah besi cor dengan grafit, tetapi memiliki paduan unsur-unsur yang cukup banyak. Ya, makanya disebut sebagai high alloy graphitic iron. Nah, dari semuanya jenis besi cor tersebut, ini saya punya beberapa struktur mikro besi cor. Kita lihat, ini ada besi cor kelabu. Ini yang hitam ini adalah grafit. Bentuknya flake, ini serpi yang hitam-hitam ini kita sebut sebagai besi cor kelabu. Yang ini adalah struktur mikro besi cor noduler. Ini yang bulat-bulat ini adalah grafit ini. Grafit. Nah, kemudian yang ini adalah besi cor putih. Di sini kita tidak menjumpai grafit sama sekali. Nggak ada di sini grafit. Karena grafit itu si C di dalam besi cor putih berikatan dengan Fe membentuk cemented. Nah, berikutnya kita bisa lihat juga ini adalah maleabel, besi cor maleabel. Grafitnya mengelompok ini. Nggak bulat sih, cuman dia mengelompok. Tuh. Ya. Jadi beda tuh bentuk-bentuk grafit tuh. Ini adalah besi cor kelabu, ini besi cor noduler, ini besi cor maleabel, ini besi cor putih. Ada lagi austemper ductile iron. Nah, ini adalah besi cor noduler aslinya. Makanya grafitnya nih bulat-bulat ini nih. Ini grafit ini sebenarnya yang bulat-bulat ini. Tetapi matriksnya ini bainit. Walaupun bisa juga martensit. Ya tergantung nanti proses heat treatment-nya. Tuh. Ya, proses heat treatment yang saya maksud di sini adalah austempering. Ya. Sehingga kita bisa menghasilkan matrik tertentu. Mau apa? Mau martensit kah atau mau bainit lah. Silahkan saja itu. Ya. Nah, kemudian kita juga masih ingat juga bahwa besi cor itu sebenarnya paduan antara Fe dengan C, tetapi yang paling penting lagi unsur adalah silikon. Nah, walaupun di sini ada juga yang namanya sulfur, fosfor, itu pasti ada. Kadang-kadang mangan juga kita jumpai, tapi semuanya itu dibatasi kecil-kecil banget ya. Nah, keunikan adanya Si di sini, di dalam besi cor, kita bisa lihat nih. Pasti kalian sudah tahu kan, yang namanya diagram fasa FeF3C, yang biasa kita gunakan untuk mempelajari baja. Nah, kita bisa lihat nih. Ini adalah diagram fasa FeFe3C. Nah, yang ini adalah diagram fasa FeC juga, tetapi di sini ditambahkan 2,5% Si. Kita lihat tuh ada perbedaan. Ada perbedaannya. Unik. Nih, contohnya. Kalau di dalam diagram fasa Fe3C di sini, kandungan C maksimum di dalam austenit itu adalah 2. Nih kita lihat nih, sekitar 2 ini. Tetapi
kalau di dalam diagram fasa FEC yang ditambah silikon 2,5%, maka kandungan C di dalam austenit maksimum menjadi turun. Sekitar berapa ini? Yang jelas 1 lebih lah. Sekitar 1, sekian lah, 1,2 lah, 0,3 lah di situ. Nah, jadi beda. Yang kedua, lihat pada diagram FeF3C ini yang kita sebut sebagai garis reaksi eutektik. Nah, reaksi eutektik terjadi hanya pada satu temperatur, yaitu 1143 nih kalau di dalam diagram fasa FeF3C. Tetapi kalau di dalam diagram fasa FEC yang mengandung 2,5% Si, maka daerah reaksi eutektik itu menjadi punya range. Tuh, kelihatan nggak nih? Jelas nggak nih? Ada range ini. Ada range. Jadi reaksinya tidak terjadi hanya pada satu temperatur. Ini ada range temperatur. Begitu juga dengan reaksi eutektoid. Nih, reaksi eutektoid. Nih, kalau di dalam diagram Fe3C, ini adalah garis reaksi eutektoid nih. Nih. Nah, dia terjadi pada satu temperatur, yaitu sekitar 723 derajat Celcius. Kalau reaksi eutektik, tadi sekitar 1143 derajat Celcius. Nah, tapi kalau di dalam FEC yang mengandung 2,5% Si, itu reaksi eutektoid punya range. Nih, kelihatan nggak nih? Ada range temperaturnya. Tidak tunggal. Tidak seperti ini. Yang di 723 derajat Celcius. Ini ada range. Jadi begitu besar peranan Si di dalam mengubah bentuk diagram fasa ini. Besar banget ini. Ini menarik. Nah, tambah lagi, kita harus ingat bahwa diagram fasa ini sebenarnya kita sebut sebagai diagram pseudo-biner. Nah, sebenarnya pseudo-biner. Sebenarnya kan ada 3 itu ya unsur, yaitu Fe, C, dan Si. Tapi salah satu unsurnya, yaitu Si dalam hal ini ditetapkan 2,5%. Sedangkan Fe dengan C-nya bisa bervariasi nih. Ya. Nah, jadi kayak beginilah bentuknya. Itu kita sebut sebagai diagram pseudo-biner. Oke, kita lanjutin ya nanti ya. Kita bahas mengenai diagram fasa pseudo-biner dari FEC dengan 2,5% Si. Saya akan gambar dulu. Oke, ini saya sudah selesai menggambar diagram fasa untuk besi cor. Nah, kita tahu tadi besi cor kelabu memiliki grafit serpih. Nah, kemudian juga kita tahu tadi bahwa pengaruh Si juga menyebabkan terjadinya range reaksi eutektik ataupun reaksi etektoid. Oh, ini ada yang kurang. Ini adalah temperatur. Kemudian ini adalah karbon ekivalen. Nah, ini karbon ekivalen itu biasanya kita rumuskan dengan Ce sama dengan persen C ditambah persen Si. Kalau toh fosfor mau kita perhitungkan, boleh saja di sini. Jadi rumusnya menjadi seperti ini, per 3. Nah, ini adalah karbon. Ini adalah karbon. Ini ekivalen. Ekivalen. Nah, kita lihat aja daerah fasa yang ada di dalam diagram fasa ini. Nih, ikutin aja garisnya. Ini sampai sini
adalah fasa austenit ditambah liquid. Kemudian ini sampai sini, ini adalah fasa liquid ditambah grafit. Ya. Kemudian range reaksi euktaktik dari sepanjang ini adalah range reaksi euktaktik. Tapi kita bagi dua. Untuk yang hipo, nah besi cor tuh ada yang hipo euktaktik, ada juga yang taktik ya, ada juga yang hiper. Nah, untuk yang hipo, katakanlah dari sini sampai sini, ya. Ini fasa yang kita hasilkan adalah liquid ditambah austenit ditambah euktaktik. Apa itu euktaktik? Euktaktik biasanya gabungan antara austenit dan grafit. Nah, kemudian kalau untuk yang hiper, ini di daerah range reaksi euktaktik itu terdapat grafit ditambah euktaktik ditambah juga liquid. Nah, kalau di sini, daerah sini, maka fasa yang kita dapatkan adalah austenit plus euktaktik. Kemana liquidnya? Ya, liquid sudah tidak ada. Sepanjang daerah ini liquid sudah habis, sudah tidak ada lagi. Yang di sini adalah grafit ditambah euktaktik. Nah, ini adalah range reaksi euktaktoid. Nih. Di sini terjadi transformasi dari austenit menjadi perlit. Ya, menjadi perlit atau juga ferit, tergantung nanti kecepatan pendinginannya, ya, dan juga tentunya unsur paduan. Kemudian terakhir di temperatur kamar ini akan kita hasilkan struktur mikro besi cor yang terdiri dari grafit tambah perlit atau juga ferit. Gitu. Nah, memang di sini besi cor kelabu berada di daerah hipoeuktaktik. Tadi sudah kita lihat gambar struktur mikronya, oke. Seperti ini. Katakanlah ini batas butir. Batas butir. Nah, besi cor kelabu yang saya ambil contoh, katakanlah kita mengambil contoh besi cor kelabu dengan matrik perlitik. Nah, ini perlitik nih, yang merah-merah ini adalah Fe3C ini. Ya. Yang merah-merah itu adalah Fe3C. Ini semuanya. Jadi bisa kita lihat. Ya. Ini adalah Fe3C dan yang bagian putih adalah ferit atau alpha. Ini kalau kita jumlahkan, ini bergabung menjadi perlit. Ini grafitnya. Nah, yang hitam-hitam ini adalah grafit. Ini adalah grafit. Nah, kita tahu bahwa yang namanya besi cor kelabu itu permukaan patahannya berwarna kelabu. Nah, besi cor kelabu itu secara umum memiliki komposisi hipoeuktaktik, artinya karbon ekuivalennya itu berada di bawah 4,3 ini. Ini adalah komposisi euktaktik. Dia memiliki mampu redam yang baik, terkenal tuh untuk besi cor kelabu. Tapi sayangnya kekuatan tariknya rendah. Kemudian juga getas ya.
tapi dia getas. Jadi kekuatan tarik rendah, kemudian getas. Tapi kalau dikenai beban tarik itu, kalau kita kenai beban tekan, biasanya kekuatan cukup tinggi. Kemudian dia juga cukup ulet kalau kena beban tekan. Tuh. Nah, selain itu yang perlu kita perhatikan di dalam besi cor kelabu adalah bentuk dan morfologi grafit ini. Nih, bentuknya sepi. Kalau dia terlalu besar grafitnya, biasanya itu menyebabkan mampu redamnya cukup tinggi, stabilitas dimensi itu baik, mampu mesinnya juga baik, kemudian ketahanan terhadap shock thermal juga baik. Nah, kalau kita mau meningkatkan kekuatannya, maka buat aja grafitnya ini menjadi tersebal secara merata, lebih kecil-kecil. Itu memang kekuatan naik. Juga modulus elastisitasnya juga naik. Tapi yang harus kita ingat juga bahwa dengan semakin kecilnya grafit ini, ya, semakin kecilnya grafit itu menyebabkan material tersebut akan semakin getas. Oke.